yaitu ya memberikan kabar gembira kepada orang yang ditinggal. Itulah makna takziah itu. Jadi mudah-mudahan Pak Sofian, kemudian Mbak Ani, Mbak Ita ya selaku keluarga mudah-mudahan diberikan ketabahan. Apalagi ini ibu, masya Allah, saya bisa rasakan ya, karena memang saya karena nggak ada ibu juga, jadi saya umur 6 bulan ditinggal ibu. Ibu meninggal, saya baru umur 6 bulan. Jadi merasakan betul banyak kalau ada ibu, apalagi jamaah umrah itu tua-tua aja, ya Allah udah nangis aja bawaannya gitu. Nah sekarang kita takziah, mudah-mudahan almarhumah, siapa namanya beliau? Hajar Rabi'ah, ibunda Hajar Rabi'ah, mudah-mudahan berkat anak-anaknya, putra-putrinya, menantunya yang soleh solehah, mudah-mudahan berkah itu diwasilahkan doa ini agar sampai. Karena sebelum kita zikir doa, ada satu riwayat kata Sayyidina Ali, penghuni kubur itu ada 2 macam. Satu penghuni kubur yang tenang di alam kuburnya, tidak perlu dia keringetan kesana kemari, tidak perlu dia lari-lari. Tapi ada satu penghuni kubur dia harus lari keringetan dulu, baru dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu pun dia dapat sangat sedikit. Maka Sayyidina Ali ditanya, apa bedanya yang 2 itu wahai Sayyidina Ali? Beliau menjawab, satu, apabila ada penghuni kubur yang lari ke sana kemari sampai dia keringetan, bahkan dia sampai kehausan, kelaparan, pingin minum, capeknya luar biasa, itu karena dia punya keluarga di dunia, tidak pernah disebut namanya secara khusus dalam doanya, tapi dia disebut secara umum, muslimin muslimat, maka dia pun dapat pahala. Tapi pahala yang dia dapat itu dia harus cari kemana, dia harus mencari kepada orang yang disebut namanya dari dunia. Tapi ada satu penghuni kubur kata Sayyidina Ali, dia hanya duduk manis, tenang, dia tersenyum, dia bahagia, tidak perlu capek, tidak perlu lelah, yaitu dia adalah punya keluarga di dunia, tapi dia disebut namanya dalam doanya. Makanya sunnah kita Pak Sofian dalam setiap doa sebut nama ibu, sebut, jangan tidak disebut. Mbak Ani, mertuanya sebut. Kan apalagi di Ramadan ini jasadnya saja ibu itu di alam kubur, jasadnya saja, tapi ruh dan alamnya dia berada di dunia. Karena apa? Ketika Ramadan ini semua ruh alam kubur itu dibebaskan dari alam kubur oleh Allah. Dia kembali. Kapan dia kembali? Ketika mereka menjelang azan maghrib, mereka kembali ke rumahnya. Ketika namanya itu waktu zawal, jadi waktu mau terbenam matahari. Dia mulai datang di saat malam mau tiba. Nah dia menunggu sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika keluarganya berbuka, dia pun mau berbuka. Tapi bedanya kalau keluarganya di dunia berbuka pakai makanan, tapi dia tidak berbuka, hanya disebut namanya dalam doanya. Kapan dia kembali? Sebelum fajar, sebelum terbit matahari, hatta tatul asyams, sampai terbit fajar. Kalau dia belum mendapatkan apa yang diinginkan, dia tidak mau kembali. Nah ketika sudah terbit fajar, tiba-tiba dia tidak mendapatkan apa-apa, luar biasa. Itu yang disebut dengan Allah dengan kalimat hazinah. Kalimat yaitu orang yang paling susah di alam kubur. Dia akan pulang ke alam kuburnya dengan menangis, dengan bersedih. Dia lapar, dia haus, karena apa? Tidak mendapatkan apa yang diinginkan sebagai bekal di alam kubur. Nah makanya, kalau mohon maaf pasukannya di rumah itu sebelum berbuka itu selalu ajak masyarakat itu doa, doa Fatihah, sebut nama orang tuanya, saya sebutkan orang tua kita, istri apa, karena itu bagian, karena mereka saat itu datang, karena mereka dikasih kebebasan Allah itu menjelang terbenam matahari sampai terbit matahari. Nah kalau pagi sampai sore itu mereka di alam kubur rohnya. Tapi kalau sekarang ini ibu tidak di alam kubur, dia mungkin di kamarnya, mungkin lagi di dapur. Cuman kita tidak bisa melihatnya, tetapi beliau memandang kita. Beliau selalu berkata, ya Allah, anakku, ternyata engkau menyediakan aku makanan, engkau menyediakan minuman, tapi bukan minuman secara zahir. Minuman itu adalah lantunan kalimat yang mulia, makanan itu adalah doa-doa yang dikhususkan untuknya. Apa doa paling utama bagi orang meninggal itu? Hanya 3. Yang pertama, diampunkan dosanya. Yang kedua, dibebaskan dari alam kubur. Yang ketiga, keluarganya yang ada di dunia masih mengingat dia dalam silaturahim. Alhamdulillah bisa kita sambung itu.
Mudah-mudahan untuk almarhumah Ibunda Hajar Rabi'ah diampunkan segala kesalahannya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan kita selaku anak-anaknya, menantunya di dunia masih bisa bersilaturahim untuk menyambung silaturahim beliau semasa di dunia. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah khusus ila ruh almarhumah Hajar Rabi'ah. Al-Fatihah.